Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Carolina, stambuk C301-19190. Di sini saya bersama rekan-rekan saya dari kelompok 3, kami akan membahas materi mengenai teori keagenan. Langsung saja saya akan membahas mengenai apa itu teori keagenan. Teori keagenan atau agensi adalah analisis hubungan prinsipal agen di mana satu orang agen bertindak atas nama orang lain, seorang prinsipal. Teori ini menjelaskan bagaimana dan mengapa agen diberdayakan untuk bertindak sebagai perwakilan prinsipal, mengingat prinsipal tidak memiliki informasi yang lengkap mengenai agen. Selain itu, ada kemungkinan bahwa agen memiliki motif yang berbeda dengan prinsipal. Agen dapat bertindak tidak demi kepentingan terbaik dari prinsipal, dan seringkali prinsipal tidak tahu cukup tentang sejauh mana kinerja agen sesuai dengan ekspektasi mereka. Karena itu, teori ini berkaitan dengan cara-cara untuk menyelaraskan kepentingan agen dengan kepentingan para prinsipal. Nah, itu tadi penjelasan mengenai teori keagenan. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu perspektif ekonomi. Keadaan perekonomian di Indonesia yang masih dibilang menegakkan kapitalisme dalam sistem Indonesianya, di mana para pengusaha masih berusaha mengeluarkan dana sekecil-kecilnya untuk keuntungan sebesar-besarnya, dengan menggunakan tenaga para buruh semaksimal mungkin dengan gaji yang minim. Namun, lambat laun hal ini memudar dengan adanya kebijakan-kebijakan dan lembaga untuk para buruh, sehingga para buruh bisa mengoptimalkan keadilannya. Walaupun begitu, kapitalisme masih tetap ada dalam wajah perekonomian di Indonesia. Sesuai dengan prinsip perekonomian yang ada, yaitu mendapat sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Selain itu, persoalan atau hiruk-pikuk permasalahan perekonomian di Indonesia lainnya adalah pengangguran. Hal ini terjadi di Indonesia, sumber daya alam di Indonesia yang sangat banyak dan berlimpah ini sebagian besar dikelola oleh investor asing. Itulah sebabnya mengapa banyak pengangguran terjadi di Indonesia. Nama saya Nabila, stambuk C301-19145. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang dibawakan oleh rekan saya yang bernama Monica Carolina. Langsung saja saya masuk ke materi saya, yaitu moral hazard. Moral hazard merupakan bentuk lain dari pelanggaran etika, kontrak, regulasi selain kecurangan. Moral hazard tidak harus melanggar ketentuan hukum. Moral hazard pada dasarnya adalah upaya untuk menyiasati kontrak atau regulasi atau etika untuk kepentingan diri sendiri yang dapat merugikan pihak lain. Bidang moral hazard. Moral hazard merupakan bagian abu-abu dari pelanggaran etika, kontrak, dan regulasi. Ia berada di antara pelanggaran etis dan kecurangan atau fraud. Moral hazard dalam ekonomi. Moral hazard sebagai tindakan oleh salah satu pihak atau agen dalam suatu transaksi yang memengaruhi penilaian pihak lain atau prinsipal terhadap transaksi tersebut, tetapi pihak kedua tidak dapat mengawasi atau memaksa secara sempurna tindakan yang dimaksud. Moral hazard dalam kontrak. Moral hazard merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan kontrak. Moral hazard dapat dilakukan apabila kepentingan para pihak tidak tercantum dalam kontrak atau apabila klausula-klausula yang ada tidak secara jelas dan tegas mengatur kepentingan tersebut. Moral hazard dalam manajemen. Moral hazard berhubungan dengan penyalahgunaan hak dan pelepasan kewajiban. Berikut ini faktor yang dapat menimbulkan moral hazard. Yang pertama, posisi yang aman. Yang kedua, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, pertanggungjawaban yang tidak jelas. Yang keempat, tidak ada ukuran kinerja yang jelas. Yang kelima, orientasi pada tujuan jangka pendek. Yang keenam, pengalihan tanggung jawab. Moral hazard dalam bisnis. Moral hazard dapat terjadi di setiap tahapan bisnis.
baik pada kegiatan primer, yaitu produksi, penjualan, pemasaran, dan kegiatan sekunder atau support. Moral hazard dalam regulasi. Pengaruh regulasi terhadap ekonomi, sosial, dan budaya perlu ditelaah secara mendalam. Moral hazard dalam etika. Pembahasan tentang moral hazard dalam etika sangatlah abstrak. Kenyataannya, moral hazard masih mungkin terjadi terhadap kode etik atau pernyataan nilai yang digunakan sebagai budaya perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Restika I. Abdullah, stambuk C301919162. Di sini saya akan menjelaskan bagian D. Bagian D yaitu perfect business, terbagi menjadi dua bagian, yaitu makro dan mikro. Bagian 1 yaitu perspektif makro. Pertumbuhan suatu negara tergantung pada market sistem yang berperan lebih efektif dan efisien daripada komponen sistem dalam pengalokasian barang dan jasa. Yang kedua, perspektif bisnis mikro. Dalam lingkup ini, perilaku etik identik dengan kepercayaan atau struk dalam lingkungan mikro terdapat rantai realis di mana suplen perusahaan, konsumen, karyawan saling berhubungan kegiatan bisnis yang akan berpengaruh pada lingkungan mikro. Bagian E, perspektif organisasi. Pero menyatakan bahwa teori keagenan berbeda dengan teori organisasi, karena teori keagenan memiliki beberapa hubungan terhadap perspektif organisasi utama. Perkenalkan, nama saya Wikra Safira dengan stambuk C301919187. Selanjutnya, perspektif manajemen. Perspektif sistem dalam manajemen dapat juga diartikan sebagai memandang proses manajemen sebagai suatu sistem yang terdiri atas proses bertahap dan komponen-komponen proses tersebut terkait antara satu dengan yang lain. Perspektif sistem dalam organisasi dan manajemen memberikan pandangan lain bagi kita dalam melihat seluruh organisasi. Salah satu pandangan lain yang bisa diperoleh adalah konsep-konsep seperti sistem terbuka, bagian atau elemen sistem, sinergi, dan entropi. Yang pertama adalah sistem terbuka, sistem yang melakukan interaksi dengan lingkungan di mana kebalikannya, sistem tertutup tidak melakukan interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, subsistem, elemen-elemen dalam sistem organisasi atau manajemen yang satu sama lainnya saling berkaitan. Apabila misalnya organisasi terdiri dari subsistem produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia, maka hambatan pada salah satu subsistem tersebut akan berakibat pada subsistem yang lain. Yang ketiga, sinergi, konsep yang menjelaskan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan secara bersama-sama akan memberikan hasil yang lebih baik ketimbang jika hanya dikerjakan oleh seorang saja. Selanjutnya, entropi, yaitu kondisi di mana organisasi mengalami penurunan produktivitas dan kualitasnya disebabkan ketidakmampuan dalam membaca dan beradaptasi dengan lingkungan. Oke, selanjutnya perspektif kontrak. Peran penting dalam proses kontrak dalam mengungkap informasi. Pengungkapan informasi secara menyeluruh yang sangat terkait erat dengan hubungan agensi atau proses kontrak. Hal ini lantaran terjadi asimetri informasi atau adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen sehingga mendorong dilakukannya pengungkapan penuh. Untuk meminimalkan asimetri informasi ini. Selanjutnya, perspektif regulasi. Regulasi diperlukan jika terjadi kegagalan. Jika informasi tidak dapat disampaikan dengan demand dan supply, teori regulasi berpendapat bahwa dibutuhkan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan dalam akuntansi. Pemerintah dibutuhkan perannya untuk mengatur ketentuan-ketentuan tersebut. Apa yang harus dilakukan perusahaan untuk menentukan informasi? Perkenalkan, nama saya Nilo Supriyani, stambuk C301919184. Yaitu perspektif etika. Etika profesi merupakan nilai moral yang harus dimiliki auditor dalam melakukan pekerjaan
Dan etika profesi berkaitan dengan teori agensi, di mana auditor harus bergerak sesuai dengan perasaan dalam memberikan opini kepada partner atau seperangkat kerjanya. Terus selanjutnya yang kedua yaitu teori kepengurusan. Teori kepengurusan didasarkan pada manajer yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak kerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau sekelompok atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani. Itulah yang sempat saya sampaikan. Terima kasih.